masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding ngeri, ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya, dan akhir-akhir ini mengumpulkan jamaah keliling Indonesia berdoa, jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Ikhlasnya penjelasan sebagai orang Islam yang berormas apapun, ikhlaskan doa. Saya mohon bantuan doa penjenengan yang hadir maupun penjenengan yang nonton. Saya mohon bantuan doa penjenengan semuanya, ikhlasnya doa penjenengan semuanya. Moga-moga muktamar NU di Lampung berjalan lancar, sukses, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan gagasan, ide, pikiran, perjuangan para pendiri NU, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan lain-lain, para muassisun. Tidak lagi seperti partai politik, juga moga-moga tidak ada politik uang untuk mendapatkan jabatan di NU. Amin, amin. Saya mohon maaf sebagai orang bawahan, bukan pengurus NU. Saya sebagai orang yang berjuang melalui cara lain di NU. Cukup sudah bagi saya untuk menyongsong muktamar ke-34 ini dengan mengadakan khalaqah 17 kali. Saya memimpin khalaqah di keliling Indonesia ini bersama para kiai yang prihatin dengan kondisi NU yang terjun ke politik dan sebagainya. Kita 17 khalaqah. Khalaqah itu sarasan seminar itu pitulas kan ya rada akeh, biaya sendiri, tidak ada dana siapapun. Kemudian diakhiri hasilnya kesimpulan Tebu Ireng. Bukunya hijau itu dahsyat banget, buku yang luar biasa. Itu kalau pengen berminat silakan dibeli di Museum NU. Itu luar biasa, isinya bagi saya cukup untuk memberi masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding, ngeri, sekaligus juga ya setuju sih, setuju. Ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya. Kiai ini kiai warok ya, warok itu ya sangat menjaga diri, puasa terus setahun utuh selain hari raya tanggal 1 Syawal dan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu puasa terus, dan kalau ya malam jarang tidur, dan akhir-akhir mengumpulkan jamaah keliling Indonesia berdoa. Inti doanya ini, mohon maklum ya para pengurus NU, para peserta muktamar, ini tidak menuju pada seseorang, tapi doanya begini: jika pimpinan NU diperoleh dengan cara politik uang, moga-moga berumur pendek. Jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Saya tidak berani mengamini, tapi hati saya ya setuju juga. Ini kiai ini sudah berulang kali terbukti doanya mandi. Kamu mandi, mustajab, doanya mustajab. Saya sangat akrab, hampir tiap malam komunikasi. Dia sudah berangkat, akan segera berangkat. Kalau saya memang enggak, beliau memang kiai besar, kiai soleh, kiai yang benar-benar kiai yang alim lahir batin, kuat zikirnya, tiap Jumat lagi di ngampel mengumpulkan jamaah. Salah satu doanya itu ingin NU baik, ingin NU kembali ke khitoh, ingin NU meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Saya sebagai salah satu pendiri komite khitoh NU berziarah ke Mbah Hasyim bersama para kiai. Wahai para pengurus NU, PP, PW maupun PC NU yang punya suara, tolong dengarkan ini, bahwa saya dan para kiai menangkap isyarat Mbah Hasyim menangis. Mbah Hasyim prihatin dengan organisasi yang beliau dirikan dan sangat disegani oleh semua kalangan. Bahkan Raja Saudi Arabia saat itu, Bung Karno, juga sungkan segan dengan organisasi ini. Wibawanya tinggi sekali. Tolong
malulah panjenengan kalau memimpin NU tidak bisa melanjutkan perjuangan Mbah Hashim dan para pendiri, dan malulah menjadi pemimpin NU kalau harus dengan proses, tidak mau ditunjuk. Bahkan Mbah Ali Maksum nangis begitu disebut namanya sebagai calon Surya itu, nangis dan langsung keluar gedung pulang. Kemudian dijemput oleh para anggota rapat itu jam 3 disebut balik, ya akhirnya terpaksa mau. Tumbien ini saya sampaikan, ini saya betul-betul ngetuk hati penjenengan semuanya, khususnya yang punya suara untuk bisa menentukan pilihan. Tolong jangan terima uang, haram itu. Dan yang kedua, teruskan perjuangan Mbah Hashim. Malulah segera berziarah ke Mbah Hashim, Mbah Wahab dan Mbah Bisri yang ada di Jombang, kan mudah itu, 3 makam itu mudah sekali dicapai. Coba renungkan di sana agak lama, pasti insya Allah akan mendapatkan isyarat yang sama. Karena umumnya para pengurus NU itu ya para kiai dan orang-orang yang kuat zikir. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi karena ragu, ya tidak apa-apa lah, bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau, itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini diragukan. Ya sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai ya, tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orang yang begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Ngene analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit
membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken, ini bangkit. Malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati, sudahlah lapang dada. Soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak. Soal habaib ini muka-muka selesai, walaupun makin ramai di sosial media, dan saya sangat menghimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi Sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain. Harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi habaib ini bukan Syiah, ini lain. Tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh, apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis? Tes DNA saya ingin tes kok ya. Karuan mungkin Z mungkin ya. Pasti Z ya, gen apa jenis? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Pak Alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Menurut mereka loh ya, saya nonton di video. Lah saya itu mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab, tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab toh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya saya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari? Tidak bisa pembogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Aku gombal banget itu. Wes saya tidak usah panjang-panjang ya. Jadi intinya kalau panjenengan ketemu orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, ya sudahlah, dihormati sebagai manusianya. Soal